Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Alvan Trader. Sekarang saya mau analisa harga emas untuk besok dan untuk jangka panjangnya ya. Jangka panjangnya harga emas itu akan kemana, saya akan bahas di sini ya. Karena itu saya menggunakan di sini time frame-nya bulanan, monthly ya, untuk melihat tren secara keseluruhan untuk jangka panjangnya. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, walaupun saya kurang hebat dalam gambar, tapi di sini teman-teman bisa bayangkan ini bentuknya seperti cangkir ya. Dan ini ada pegangannya, handle ya. Ini dinamakan pola cup and handle ya. Seperti ini. Cup and handle, ini cupnya, cangkirnya, ini pegangannya. Ini adalah salah satu pola chart pattern yang akurasinya lumayan tinggi, bullish ya, bullish chart pattern. Kalau yang bearishnya berarti terbalik cangkirnya ya. Di sini harga naik, lalu sempat turun ke bawah, membentuk pola melingkar ya, lalu kembali lagi naik ke atas. Nah, ketika sampai atas lagi, sampai puncak lagi, dia akan membentuk handle ya. Nah, handle ini berfungsi sebagai resistennya. Nanti ketika break handle ini, harga akan kembali naik ke atas. Nah, ya, di sini bisa kita lihat ternyata ada di gold ya. Nah, di sini. Nah, di sini kalau kita lihat emas ini, gold ini baru membentuk cupnya, handle-nya belum ya, belum terbentuk. Nah, itu untuk target berarti ya. Nah, sejauh ini di nanti targetnya cup handle ini. Nah, seperti ini ya. Targetnya itu kurang lebih harga emas akan ke sekitar harga 2000 ya. Ini menurut analisa teknikal. Nah, silakan teman-teman yang ahli dalam analisa fundamental, secara fundamental gimana? Kalau saya ngobrol sama teman-teman, banyak yang bilang juga ya, teman-teman saya yang belajar ekonomi, krisis ekonomi saat ini baru permulaan ya. Yang namanya krisis ekonomi karena siklus kan ya. Siklus yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Karena sejarah selalu berulang. Ya mungkin bisa ada berita-berita yang membuat harga koreksi sedikit. Tapi secara jangka panjangnya, ini krisis ekonomi masih baru permulaan ini ya. Silakan teman-teman yang ahli fundamental bisa tuliskan di kolom komentar pendapatnya ya. Seperti apa. Kalau saya ngobrol sama teman-teman ya banyak yang bilang juga krisis ekonomi saat ini masih permulaan ya. Sebelumnya kan ada perang dagang, terus sekarang corona ya. Entah nanti akan terjadi krisis apalagi nggak tahu ya. Tapi di sini secara teknikal kalau ini pola cup and handle ini benar-benar terjadi ya valid, maka dia akan ke harga gold bisa ke sekitar 2000-an lebih ya. Bisa ke sekitar 2200 ya. Tapi sebelum ke sana, nah di sini dia akan membentuk handle-nya dulu. Jadi akan ada koreksi yang lumayan di sini ya. Seperti itu ya. Nah, pola cup and handle ini karena akurasinya sangat tinggi, dia bisa aja batal. Tapi batalnya harus ada sesuatu berita yang mempengaruhi dunianya sangat kuat, sangat besar ya. Seperti corona saat ini. Ya misalnya penawar virus corona udah ditemukan misalnya, yang membuat secara jangka panjang dia koreksi dulu ke bawah ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas setelah tahu ada pola cup and handle ini di gold, apa yang harus kita lakukan ya. Yang harus kita lakukan setelah tahu ada pola cup dan handle ini, hati-hati kalau kita ada posisi buy ya, karena dia akan koreksi dulu turun.
Ini ya, ke bawah akan turun dulu koreksi, dan koreksinya bisa berlangsung lama karena ini time frame-nya bulanan ya. Jadi akan berbulan-bulan ya di sini. Jadi kalau yang buy harus ada stop loss. Kecuali kalau yang mau main jangka panjang ya, pastikan ya kuat marginnya karena ini berlangsungnya bisa berbulan-bulan. Tapi jangan terlalu panik juga karena ini turunnya nggak akan langsung. Pasti kalau kita join di time frame lebih kecil akan membentuk gelombang juga, turun naik ya, seperti itu. Jadi hati-hati yang mau buy karena ini pembentukan halo-nya bisa terjadi kapan saja ya. Ini ya di sini bisa aja minggu depan udah terbentuk, tapi bisa juga dia naik dulu mengejar resisten tahun 2012 di sekitar 1780 ya, ke sini dulu baru dia membentuk handle. Bisa juga, tapi yang pasti kita harus hati-hati kalau buy ya, karena pembentukan handle ini bisa terjadi ya. Kita kan nggak tahu dia akan naik dulu mengejar resisten atau memang akan langsung membentuk ini pola handle ya. Di sini kan ini tahun 2012 dia resisten 2012 ya, sekitar sini. Nah, maksimal kalau naik akan ke sekitar 1780 ini ya. Jadi kenaikannya sudah mulai terbatas ya. Seperti itu. Jadi yang buy hati-hati. Pertama, kalau yang mainnya bukan jangka panjang wajib stop loss karena ini akan berlangsung lama koreksinya ya. Kecuali yang main jangka panjang yang nggak apa-apa, silakan menunggu dulu. Nggak apa-apa, yang penting kuat marginnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan ke analisa buat minggu depan ya. Jadi untuk jangka panjangnya kita udah tahu kenaikan sudah mulai terbatas ya, dan sesegera mungkin harga emas ini akan koreksi dulu ke bawah membentuk handle ya sebelum akhirnya kembali naik. Tapi kita fokuskan ke pembentukan handle ini dulu ya. Untuk kenaikannya ya kita nggak tahu kapan ke 2000 lebihnya ya. Pembentukan handle ini ya lumayan lama, ini time frame-nya monthly, bulanan ya, bisa berbulan-bulan, artinya bisa setahun, bisa 2 tahun bisa ya, seperti itu ya. Oke. Dan secara fundamental saya kemarin baca berita-berita juga, ada tes obat buat virus corona, ternyata hasil tesnya bagus ya. Nah, mungkin saja itu menjadi pemicu buat gold turun dulu, koreksi dulu ke bawah. Oke, sekarang kita langsung aja bahas analisa buat minggu depan ya. Untuk besok, seperti yang saya peringatkan ya, hati-hati kalau mau ambil posisi buy ya, jangan terlalu buy di posisi atas ya, dan wajib pakai stop loss ya. Untuk minggu depan kalau dia belum break 1722 jangan buy kalau menurut saya ya. Hati-hati karena kalau dia turun ke bawah apalagi break 1671 ya, titik yang terendah hari Jumat, hati-hati. Karena besar kemungkinan memang sedang membentuk handle ya di sini ya. Secara jangka panjang, dan itu bisa berlangsung lama. Kalau kita buy terlalu atas nggak pakai stop loss, wah kita akan floating lama ya, bahaya, hati-hati. Kalau mau buy pastikan dia break dulu 1722 atau tunggu dia koreksi turun ke bawah sampai menemukan strong support ya. Dan kedua wajib pakai stop loss. Oke. Saya sendiri untuk minggu depan lebih ke sell ya, biarpun lagi hari Jumat naik lumayan ya, sini naik lumayan. Nah di sini kalau kita lihat di sini masih koreksi ya masuknya ya, bahkan emas itu kalau koreksi bisa ke rasio 0,886 ya. Sini ini masuk, sini masih masuknya koreksi kenaikan hari Jumat ya. Nah, kalau kita mau sell nih ya,
Yang pertama boleh kalau mau spekulasi langsung sell di harga pembukaan ya. Stop lossnya di atas yang tertinggi kemarin boleh, mau di atas rasio 78,6 boleh ya, sekitar 1713 12 poin, atau yang menyesuaikan ya dengan resiko yang sanggup kita terima ya. Misalnya kita sanggup terima 10 poin resikonya, kita mau pasang stop loss di 1713, ya berarti tunggu ke 1703 baru sell ya. Kalau mau spekulasi seperti itu. Tapi kalau mau aman ya, di sini ya. Nah, tunggu dia break low yang ini, low candle yang ketiga dari kanan ya. Itu sekitar 1696 ya. Kalau ini break, artinya dia membentuk swing high ya di sini. Kalau ini udah break ya boleh sell, itu untuk yang lebih aman ya. Udah break misalnya 1696 baru kita cari posisi sell. Dengan stop loss ya sama tadi ya. Kalau nggak di atas 1706, di atas Fibonacci 78,6. Di Fibonacci sekitar harga 1711 ya, di atasnya dilebihin sedikit 1713. Tapi tunggu dia break dulu 1696. Kalau break baru cari posisi sell ya. Bisa juga ya seperti tadi, menyesuaikan dengan resiko yang sanggup kita terima ya. Misal kita mau pasang stop loss di 1713, tunggu dulu break 1696. Setelah break, kita tunggu koreksi dulu sedikit naik ke atas. Baru kita sell ya. Seperti itu. Setelah break, ini misalnya 1696. Kita bisa turunkan lagi time frame-nya ya. Nah, tunggu setelah break, tunggu koreksi naik ya. Baru kita sell ya. Seperti itu. Itu untuk yang sell. Dan saya sendiri lebih ke sell ya daripada ke buy. Seperti itu. Untuk minggu depan. Kecuali kalau misalnya dia break 1722 ya. Atau yang tertinggi lagi minggu sebelumnya lagi sekitar 1747. Nah, baru berani saya ambil posisi buy. Tapi itu juga nggak akan ditahan terlalu lama. Karena sesuai tadi yang pola cup and handle itu maksimal dia akan ke resisten tahun 2012 1783 ya. Jadi seperti itu, saya sendiri lebih ke sell. Silakan teman-teman menentukan ya, mau buy atau sell ya. Yang penting kalau buy jangan sampai buy terlalu atas dan wajib pakai stop loss, oke? Cukup sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bingung silakan tulis komentar di kolom komentar ya, atau bisa hubungi saya di nomor yang saya simpan di deskripsi video saya ini ya. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.